Halo semuanya, ketemu lagi sama gue di mana lagi lo bukan di Saputra Kori Official. Apa kabar kalian semua hari ini guys? Semoga sehat selalu, tetap di rumah aja ya. By the way guys, sekarang kita ketemu lagi di malam Jumat kali ini. Dan di malam Jumat ini seperti biasa gue akan menceritakan storytime yang udah kalian kirim lewat email request gue. Dan hari ini ada 4 cerita yang menurut gue ini tuh serem-serem banget. Dan gue bakal ceritain semuanya ke kalian. So buat kalian semua, tonton video sampai akhir dan nikmati. Oke? Tapi sebelum itu di sini gue mau ngingetin buat kalian semua yang belum pencet tombol subscribe-nya, buruan dipencet sekarang juga. Gue kasih waktu 5 detik dari sekarang. Oke guys, thank you banget buat kalian yang udah mau pencet tombol subscribe-nya. Langsung kita masuk ke cerita yang pertama. Oke, jadi cerita yang pertama ini dari Alifa Zahra 030@gmail.com. Bang, kali ini gue mau ceritain tentang cerita horor gue. Tapi sebenarnya yang ngalamin itu adik gue waktu dia masih kecil. Oh, berarti ini cerita adik lu, bukan cerita lu. Oke, jadi ini ceritanya waktu itu gue masih umur sekitar 9 tahunan gitu. Oh, si Alifa ini berarti yang 9 tahun ya. For your information, ini ceritanya dari sisi gue ya. Oke. Kalau waktu itu adik gue diajak sama nenek gue ke rumah yang ada di atas. Oke, berarti rumah di atas itu adalah rumah neneknya. Sebenarnya sih nggak terlalu jauh, cuma perjalanannya aja yang lumayan serem. Karena kalau misalnya mau ke rumah nenek gue itu harus ngelewatin bambu yang banyak banget gitu loh. Oh, kalian tau gak sih kayak pepohonan bambu gitu loh. Apa sih, kayak hutan-hutan bambu gitu maybe ya, kayak maksud dia. Back to topic, pada saat itu adik gue diajakin ke rumah kontrakan nenek gue itu sekitar jam 5 sore. Anjir. Dia kesananya cuma berdua sama nenek gue aja. Terus tiba-tiba aja pas azan maghrib ada yang ngetuk pintu keras banget. Pas dibuka ternyata itu adik gue kayak lagi ngos-ngosan gitu. Anjay, ngos-ngosan habis lari maraton deh. Dan dia pun langsung masuk ke rumah. Terus dia nangis kejer-kejer di atas kasur. Mukanya tuh kayak ketakutan gitu. Terus gue sama orang tua gue nyamperin dia. Tapi dia belum berani untuk ceritain. Setelah beberapa menit kemudian dia udah gak nangis. Dan akhirnya dia berani ceritain ke gue dan orang tua gue. Dia bilang katanya dia pulang sendirian. Loh, neneknya mana nih? Terus pas dia ditanjakan menuju ke rumah gue, ada yang ngegantung gitu. Aduh, mohon maaf nih, yang ngegantung setan, apa perasaan lu nih? Oke, lanjut. Katanya yang ngegantung itu kayak ada kepala buntung. Tapi kepalanya ngebelakangin adik gue. Oh, kepalanya ngebelakangin adik gue, berarti kepalanya nggak ngadep ke adiknya gitu kali ya. Nah, dia juga bilang kalau di sebelahnya itu juga ada cewek yang lagi ngebelakangin adik gue juga. Ngebelakangin ini dalam artian bisa aja ceweknya ngadep ke depan, terus adiknya di belakang, atau ceweknya ada di belakang adiknya. Oke, gue nggak ngerti di bagian itu sih. Kalau misal kalian ngerti bisa langsung komen di bawah. Terus yang paling bikin adik gue ketakutan adalah mereka itu sempet nengok ke adik gue sampai adik gue ngelihat muka asli mereka. Mereka itu yang itu. Oh berarti benar, mereka itu awalnya nggak ngadep ke adiknya. Terus habis itu mereka memalingkan wajah, terus ngeliatin wajahnya ke adiknya. Wow. Dan kata adik gue, dia itu mukanya pada hancur dan berdarah-darah. Dan adik gue itu lihat si cewek itu kepalanya udah hampir mau buntung gitu loh, tapi masih ngegantung sedikit di kepalanya. Aduh. Makanya adik gue itu langsung ketakutan. Dan setelah adik gue ceritain itu, ada nenek gue yang datang tapi sambil panik gitu. Katanya nenek gue, adik gue itu habis makan di rumah nenek gue sambil disuapin. Nah, pas sudah disuapin, adik gue pun minta pulang. Terus nenek gue bilang, "Tunggu sebentar ya, nenek cuci piring dulu." Dan pas si nenek cuci piring, tiba-tiba aja adiknya udah kabur. Oke, berarti ini dia sendirian ya balik ke rumah. Dan itu berarti di depan dia dong hantunya. Terus dia terobos gitu aja. Wow. Salut sama adik lo. Oke, next cerita yang kedua. Cerita yang kedua ini dari email request yaitu SSIDADDS. Aduh, gak ada yang lebih susah lagi nih nama emailnya nih. Aduh. Ya ntar pokoknya gue tulis di sini ya. Ini kejadiannya itu pas kemah kelas 1 SMP. Pas hari pertama, tepatnya pada saat malam hari, sekitar jam setengah 8 malam, aku kan diminta buat nemenin temanku yang mau buang air besar. Dan akhirnya aku nemenin lah. Pada saat itu kondisinya dia udah di dalam kamar mandi, sedangkan di luar udah gak ada siapa-siapa lagi, alias cuma aku doang sendirian. Nah, for your information, di belakang toilet itu ada kayak hutan gitu, dan ada kayak tangga gitu. Terus pada saat itu aku noleh ke belakang, dan aku tiba-tiba aja ngelihat ada 5 orang anak pramuka yang lagi nyalain api unggun. Aku pun merasa bingung karena upacara api unggun itu kan besok. Kenapa mereka nyalainnya sekarang? Sarap lu. Mana api unggunnya kecil banget lagi. Pada saat itu aku pun memperhatikan mereka dan mereka cuma diem aja.
Tapi entah kenapa tiba-tiba saja kelima anak pramuka itu tangannya kayak melambai-lambai dan seolah-olah kayak bilang, sini-sini bergabung sama kami. Oh, creepy, anjir gue merinding. Awalnya aku nggak mau, tapi tiba-tiba aja kaki aku tuh kayak gerak sendiri. Anjay, ada remote controlnya nih kaki lo nih. Kaki aku tuh kayak digerakin sama seseorang. Terus saat kaki aku udah gerak sendiri, tiba-tiba aja muka mereka perlahan-lahan berubah dan mulai menunjukkan wajah aslinya yang berdarah-darah gitu. Dan yang lebih menyeramkan lagi, pada saat itu benar-benar gak ada siapapun di daerah situ. Cuma aku dan kelima orang anak pramuka itu. Ya anjir, 5 lawan 1 gak adil banget. Coba aja ada gue di situ tuh, pasti gue kabur. Untungnya saja temanku yang ada di dalam toilet itu sudah selesai dan dia pun keluar. Dan dia langsung bertanya, kamu kenapa? Aku pun langsung menjawab, gak apa-apa kok. Terus aku pun langsung kembali ke tenda kami dan saat aku menoleh ke belakang lagi, mereka udah gak ada. Singkat cerita pas hari kedua kemah, tepatnya jam 3 subuh, atau jam 3 pagi ya, pokoknya pagi-pagi lah ya, pagi-pagi buta jam 3, kita dibangunin untuk jurit malam. Oke, jadi jurit malam menurut situs Hai merupakan aktivitas yang dilakukan oleh para peserta persami guna untuk melatih kepemimpinan, mengasah keberanian, dan memecahkan masalah dalam waktu yang singkat dan juga bekerja sama. Oke, pengertiannya itu, tapi terkadang kalau kita jurit malam itu pasti dijailin sama senior kayak misalnya mereka jadi hantu atau jadi apa kayak gitu deh, pokoknya seram. Gue untung aja nggak pernah jurit malam. Oke, lanjut. Tapi pada saat jurit malam itu aku nggak ikut karena aku sedang menstruasi. Dan ada juga 2 teman aku yang nggak ikut karena menstruasi juga. Terus kami yang sedang halangan disuruh untuk nunggu di tenda kakak kelas kami. Nah, pas aku sedang ngobrol sama teman-teman di tenda kakak kelas, aku pun langsung noleh ke arah samping. Dan ternyata ada kuntilanak yang sedang ketawa lihat ke tenda ini. Ya anjir, itu kayak mau ikut gibah deh. Ajak aja anjir, ajak gibah. Gibahin pocong apa gibahin apa kek. Oke, jadi di sini posisinya itu di samping tenda kakak kelas itu ada kayak pohon besar katanya. Terus di sana itu ada kuntilanak yang lagi ngumpet di belakang pohon itu. Dan mereka kayak dan dia itu kayak ngelihat ke arah tenda kakak kelas. Lalu aku pun langsung pura-pura nggak lihat dan kuntilanak itu terus ketawa sambil melihat kami dari kejauhan. Dan waktu pun berlalu. Regu yang sedang jurit malam itu pun sudah kembali dan kami disuruh kembali ke tenda masing-masing. Dan pada saat aku menoleh kembali ke searah belakang atau ke arah kuntilanak itu, ternyata kuntilanaknya udah gak ada. Oke, next cerita yang ketiga. Oke guys, jadi cerita yang ketiga ini dari email request yaitu Zea_LOU Corolini @gmail.com. Wow, marvelous. Nama email kalian tidak ada yang mudah untuk disebutkan ya teman-teman. Oke, tapi aku suka sih namanya Caroline. Untung bukan Corona ya. Oke, lanjut. Hai, aku Lou. Oh, dipanggilnya Lou. Keren banget namanya anjir. Aku mau cerita kisah hororku. Semoga suka ya. Jadi aku baru aja ngalamin ini sekitar tahun 2017-an. Oke Bu, itu namanya bukan baru, tapi udah lumayan lama 2017-an. Karena udah 2021, bentar lagi 22. Moga aja 22 udah hilang nih corona tai. Waktu itu aku diajak temen aku namanya Resa untuk ikut dia kemah. Nah, kemahnya itu di dalam hutan yang agak jauh dari pemukiman warga. Aku sama Resa berangkat sekitar jam 4 sore. Karena perjalanan dari rumah Resa itu sekitar 6 jam. Dan pada saat itu kita berangkat menggunakan mobil. Oh, jadi karena jauh, dia berangkatnya dari sore gitu kali ya, supaya nyampenya nggak terlalu malam gitu ya. Tapi ini kayaknya nyampenya malam juga sih, tetap 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Next. Namun di tengah perjalanan aku udah ada rasa gelisah gitu. Tapi aku biarin aja karena mungkin aku gelisah karena AC mobil. Mohon maaf banget nih ya. Kalau misalnya gara-gara AC mobil bukan gelisah namanya itu, tapi mual ya. Apalagi kalau udah setelan jeruk di mana-mana. Aduh, itu definisi neraka jahanam tuh kalau udah setelan jeruk abis itu jalannya gerodok gitu. Fix banget. Keluar tuh semua isi perut gue tuh. Usus besar keluar deh. Oke, lanjut. Tapi 1 jam setelahnya aku lihat ada bapak bawa golok, terus goloknya itu berdarah-darah. Tapi aku positive thinking aja. Aku pikir habis ada kekah-kekahan. Oke. Yang tahu kekah-kekahan coba komen di bawah. Kenapa aku pikir kayak gitu? Soalnya aku lagi ada di jalan yang di kanan dan kirinya itu ada rumah warga. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, emangnya ada orang kekah-kekahan malam-malam? Tiba-tiba saja Resa ngerem mendadak sambil keringetan. Aku yang tadinya melamun pun juga ikut kaget karena Resa mengerem mendadak. Dan aku tanyain dia, "Woi Res, kenapa? Ada apa?" Terus si Resa menjawab,
Katanya tadi ada kakek-kakek nyebrang dan tiba-tiba nengok ke arah Resa. Dia juga kaget karena lihat ada darah netes dari golok yang dipegang kakek itu. Kebetulan juga Resa adalah manusia yang fobia darah. Akhirnya aku tawarin lah Resa untuk gantian nyetir. Dan akhirnya kita tukeran tuh nyetirnya. Dan pada saat itu kita pun langsung melanjutkan perjalanan sampai pada akhirnya kita sampai di tujuan. Dan kita langsung buru-buru mendirikan tenda. Dan akhirnya tidur. For your information, kita itu tidurnya satu tenda berdua. Oke, berarti ini kalian kemah cuma berdua di tengah hutan. Anjir, berani banget. Duh, kalau gue mau berseratus juga kayak gue nggak berani deh. Karena jujur ya, gue tuh sama sekali belum pernah kemah di hutan, di gunung. Nah, daki gunung tuh gue nggak pernah kemah di pinggir sungai, pinggir danau, pinggir jurang, pinggir api. Nggak pernah gue. Gue cuma pernah kemah di itu aja, di sekolah atau nggak di buper, bumi perkemahan. Oke, next. Singkat cerita, sekitar jam 12 malam aku terbangun karena dengar suara cakaran dari luar tenda. Aku takut kalau sampai itu adalah binatang buas. Tapi suara yang awalnya cuma nyakar-nyakar pohon doang, tiba-tiba selang beberapa menit suara cakaran itu pindah nyakar-nyakar tenda. Ih, hati-hati trio macan tuh. Konser tengah hutan. Oke, lanjut. Dari dalam tenda aku juga udah lihat bayangan kuku-kuku panjang dan tajam. Seketika aku pun langsung bangunin Resa, tapi dia masih ngebo mulu. Aduh Resa, Anda mengkebo di waktu yang tidak tepat, Resa. Ya, kalau teman lu jahat lu ditinggal, lu yang dicakar, Resa. Lanjut. Akhirnya aku memutuskan untuk tidur juga. Tapi semakin malam suaranya semakin keras. Dan aku yang merasa terganggu langsung melihat ke arah suara. ke arah suara itu. Dan di situ aku melihat ada bayangan muka cewek. Oh, ini berarti dia cuma ngeliat bayangannya aja ya. Ada bayangan muka cewek yang matanya itu lebar, mulutnya juga sobek tapi senyum, giginya juga agak panjang-panjang dan tajam, serta lidahnya juga panjang banget dan di bagian ujung lidahnya itu lancip dan ada darahnya. Rambutnya juga berantakan. Wow, ini lu ngeliat bayangannya tapi detail banget, Pak. Mungkin bukan bayangan kali lu lihat tuh ya. Dia itu kayak mau menerkam gitu karena di samping mukanya itu ada tangan dan kukunya panjang banget. Aku pun langsung refleks memalingkan wajahku. Oh, berarti dia posisinya kayak gini kali ya. Ih, serem. Gue sok-sokan kayak begini kuku aja nggak punya. Oke, lanjut. Dan pada saat aku refleks memalingkan wajahku, aku pun langsung menengok ke arah yang berlawanan. Dan disitulah aku melihat kakek-kakek yang tadi aku lihat membawa golok di jalan. Dia sedang melotot dan tersenyum ke arahku. Dan matanya pun merah menyala. Kok gue ngebayangin mana sendiri lagi di kamar nih. Matanya merah menyala sambil mengalir darah dari matanya. Aku yang syok tidak bisa bergerak sedikit pun dan langsung menutup mataku secara perlahan-lahan. Dan akhirnya aku pun kembali tertidur. Dan pada saat aku tertidur, aku bermimpi tentang seorang kakek dan seorang gadis yang terpleset di saat mereka menuruni gunung ini. Setelah itu aku pun langsung dapat menyimpulkan bahwa cewek yang tadi aku lihat dan kakek yang membawa golok itu merupakan orang yang ada di mimpiku. Dan ternyata Resa juga bermimpi yang sama dengan mimpiku. Setelah pagi harinya kami pun menuruni gunung dengan sangat pelan dan hati-hati karena takut kejadian yang sama dalam mimpiku itu terjadi pada kita juga. Dan akhirnya itulah akhir dari ceritaku. Sekian, terima kasih. Wow, itu ceritanya berhasil bikin gue merinding anjir, serem banget. Oke, next cerita yang terakhir, cerita yang keempat. Oke, next cerita yang terakhir. Cerita yang terakhir ini dari email request yang nama emailnya susah juga nih teman-teman ini. R1ZKY Rizky.4TJ tj0@gmail.com. Aduh, tapi nggak ada yang lebih susah lagi nih nama emailnya nih. Rizky.4tejo Madu TJ nih. Oke, lanjut. Gue tinggal di rumah nenek gue karena orang tua gue lagi keluar kota. Nah, di rumah nenek gue ini ada peliharaan kucing gue. Ada kucing peliharaan gue maksudnya, kebalik anjir. Dia sangat penurut sih, kalau misalnya dipanggil dia pasti datang. Ya iyalah, kalau dipanggil ya pasti datang. Kalau misalnya dipanggil kabur itu berarti penipu. Kalau nggak penipu maling. Tapi pada saat malam hari itu, tepatnya pada jam 11 malam, gue lagi begadang sambil main HP di ruang tamu. Dan nenek gue udah tidur di dalam kamar dia. Nah, terus gue agak kesepian nih, anjay kesepian nih. Sini gue temenin. Nah, karena gue kesepian, gue pun langsung mau manggil kucing gue. Tapi kok nggak datang-datang? Gue pun langsung heran dong. Dan gue langsung ngecek ke kandangnya, tapi ternyata dia nggak ada di kandangnya, cuy. Dan tiba-tiba aja gue lihat kucing gue ada di sebelah kulkas, lagi diam dan bengong melihat ke arah dapur. Dimana pada saat itu lampu dapur sudah dimatikan, jadi dapur benar-benar keadaannya gelap banget. Karena emang kalau misalnya setiap malam katanya selalu dimatikan. Tiba-tiba aja kucing gue itu langsung masuk ke dalam dapur tersebut. Gue pun langsung heran dong, dan gue pun langsung masuk ikut juga ke dapur itu untuk memastikan apa yang dicari sama kucing gue.
Positive thinking aja tikus kali. Terus nyalain lampu deh gue tuh. Dan pada saat gue nyalain lampu, gue pun langsung jujur kaget banget. Karena di atas lemari piring gue lihat ada sosok putih. Ih, badannya kurus, lagi membungkuk dan ngeliatin gue. Ih, merinding anjir. Mana kurus lagi kayak gue. Aduh, untung gue gak putih-putih banget. Aduh, sumpah gue merinding banget. Dan disitu gue pun langsung kabur ke kamar gue sambil baca doa dan langsung tidur, terus langsung menggunakan selimut. Keesokan paginya nenek gue pun nanya kenapa piring-piring pada hilang. Dan gue pun saking takutnya akhirnya nyeritain kejadian tadi malam. Dan semenjak saat itu gak ada lagi penampakan lagi. Oke, jadi pertanyaan gue yang sekarang adalah, apa kabar kucing lo? Jangan-jangan ikut hilang juga tuh kucing lo tuh. Oke, jadi itu tadi cerita-cerita di Storytime #11 yang bisa gue ceritain ke kalian semua. Semoga kalian enjoy sama ceritanya. Dan bagi gue, ini dari keempat cerita yang paling ngena banget itu yang pertama tentang kemah. Terus habis yang kedua gue paling suka ini, yang di atas lemari piring ada itu. Ih, gue ngebayangin soalnya anjir. Oh my god, pokoknya thank you banget buat cerita-ceritanya. Dan buat kalian yang mau nyumbangin ceritanya juga, kalian bisa banget ceritain lewat email request gue. Ingat, hanya lewat email request, nggak akan menerima lewat WA. Kalau ada yang request lewat WA ataupun DM itu nggak akan direspon. Hanya lewat email request, yaitu di di request.sptrkori@gmail.com. Nanti gue bakal tulis di sini. Di description box juga gue bakal tulis. Dan juga buat kalian semua, jangan sampai lupa buat tekan tombol subscribe-nya. Dan juga follow akun sosial media gue. Caranya gampang banget, tinggal dipencet aja linknya di bawah, langsung di follow, oke? Itu dari gue untuk video kali ini. Selamat malam Jumat semuanya, bye.